Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Bapak, Ibu, dan teman-teman mungkin menonton video ini. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat. Nah, pada proyek ini, kami membuat ide dan desain aplikasi yang berkaitan dengan bencana alam, yaitu khususnya pada bidang mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan terjadinya bencana alam. Sebelum itu, akan lebih baik jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Ignatius Axel Sofrodiarjo dengan NPM 210711214. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifran Yufi Fardiansyah dengan NPM 210711230. Perkenalkan, nama saya Mikael Christian dengan NPM 210711254. Jadi, untuk menjelaskan aplikasi kami akan lebih dulu menjelaskan apa itu bencana. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, BNPB mendefinisikan bencana sebagai peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, baik itu karena faktor alam maupun non-alam, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta, dan dampak psikologi. Nah, permasalahan yang ada pada saat ini adalah yang pertama bahwa penyebaran informasi tentang terjadinya suatu bencana itu masih sangat minim. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman semua pasti sudah mendengar tentang bencana yang baru terjadi, yaitu erupsi Gunung Semeru. Saat itu masyarakat tidak mendapatkan peringatan dini tentang adanya erupsi Gunung Semeru, sehingga erupsi kemarin itu terjadi sangat tiba-tiba dan mendadak. Sehingga pada saat erupsi kemarin terjadi, masyarakat menjadi panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Nah, ini juga menjadi masalah karena pada saat berada dalam situasi seperti ini, semuanya pasti akan menjadi chaos dan sulit dikendalikan. Inilah masalah yang kedua, yaitu perlu ada edukasi kepada masyarakat tentang cara melindungi diri dalam bencana, baik itu dalam tindakan yang harus dilakukan dan juga sikap serta apa yang harus kita pikirkan pada saat terjadi bencana. Kalau yang kita lihat kemarin juga, masyarakat berlarian keluar untuk mengevakuasi diri. Akan tetapi jalur evakuasi yang ada juga kurang jelas dan tidak tersosialisasikan dengan baik. Nah, ini adalah permasalahan yang ketiga. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu sebab yang pertama yaitu kurangnya sumber informasi tentang potensi terjadinya bencana. Masyarakat yang tinggal di pedesaan tentunya sangat minim akan informasi yang didapatkan apabila terjadinya bencana. Yang kedua yaitu adanya kesulitan dalam memberikan informasi, yaitu karena terbatas oleh ruang, jarak, dan waktu. Next. Nah, akibatnya yang pertama yaitu masyarakat yang tinggal di pedesaan tentunya sangat bingung ataupun sangat susah apabila terjadi bencana, maka masyarakat tersebut tidak dapat mempersiapkan diri ketika terjadinya bencana. Yang kedua, tindakan preventif seringkali diabaikan atau tidak diprioritaskan sama sekali dan menganggap bahwa itu hanya dugaan semata. Yang ketiga, masyarakat bingung dalam mencari jalur evakuasi. Yang keempat, informasi tentang terjadinya suatu bencana terlambat disampaikan ataupun telat disampaikan oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Oke, lanjutnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mikael Christian. Oke, setelah kami membahas mengenai permasalahan, sebab, dan akibat yang terjadi oleh bencana, kami menemukan sebuah solusi yang dapat memecahkan permasalahan yang telah disebutkan tadi dan juga mencegah terjadinya akibat yang diciptakan oleh bencana, yaitu sebuah aplikasi yang bernama Tanggap Bencana. Nah, Tanggap Bencana ini apa sih? Tanggap Bencana merupakan sebuah aplikasi untuk mengurangi risiko yang dihasilkan oleh terjadinya sebuah bencana alam, yang dimana disertai dengan beberapa fitur yang bisa disebutkan, yaitu peta bencana, menu edukasi, peringatan bencana yang berbentuk notifikasi, serta jalur evakuasi. Next. Nah, lalu fungsi dari aplikasi Tanggap Bencana ini ada 6. Yang pertama, menyampaikan materi-materi tentang bencana alam. Di sini, materi yang akan disampaikan berupa jenis-jenis
bencana alam serta ciri-ciri terjadinya bencana alam tersebut. Yang kedua, menunjukkan foto-foto terkini tentang bencana alam, yang dimana foto tersebut menampilkan kejadian terkini dari kejadian bencana alam yang terjadi pada waktu tersebut. Lalu yang ketiga, menyajikan materi edukasi tentang cara melindungi diri. Edukasi tentang cara melindungi diri ini juga kita spesifikasikan tergantung dari bencana yang terjadi. Lalu yang keempat, menyediakan fitur bagi user untuk melaporkan adanya bencana, sehingga tidak ada informasi mengenai bencana yang terlambat untuk disampaikan. Yang kelima, memberikan fitur peringatan bagi user tentang adanya bencana alam yang berbentuk notifikasi. Jadi ketika ada bencana yang terjadi di dekat kita, muncul notifikasi peringatan bencana. Dan yang terakhir, menyediakan peta bencana yang dapat digunakan untuk mencari jalur evakuasi, sehingga ketika terjadi bencana di dekat kita bisa mencari rute evakuasi yang terdekat. Next. Lalu data yang kami gunakan untuk aplikasi tanggap bencana ini, yang pertama peta dari Badan Informasi Geospasial untuk pencarian rute evakuasi, dan yang kedua ensiklopedia dari BMKG, PVMP, dan BNPB untuk penjelasan mengenai jenis-jenis bencana alam, dan yang terakhir data berupa foto dari Google dan user sebagai gambaran terjadinya bencana. Lalu untuk flowchart akan dijelaskan oleh teman saya Ikran. Di sini saya akan menjelaskan bagian flowchart. Yang pertama yaitu bagian flowchart menu utama. Menu utama ini terdiri dari 3 submenu. Yang pertama peta bencana, terus edukasi bencana, dan riwayat bencana. Next. Nah, ini merupakan flowchart dari peta bencana. Yang apabila kita lihat pada menu peta bencana, lalu akan menampilkan tampilan peta. Oke, next. Nah, berikut adalah aplikasi menu edukasi. Pada menu edukasi ini isikan tampilan menu dan menunjukkan jenis bencana. Nah, ini merupakan flowchart riwayat bencana. Kalau kita lihat tampilan riwayat bencana, yaitu berisikan riwayat-riwayat bencana yang sudah terjadi pada sebelumnya. Nah, apabila kita memasuk dalam aplikasinya, muncullah splash screen. Nah, setelah kita tunggu splash screen ini kurang lebih 2 detik, lalu akan masuk ke menu utama, yaitu dimana yang terdiri dari 3 fitur. Yang pertama peta bencana, edukasi, dan riwayat bencana. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian peta bencana. Setelah kita klik pada bagian peta bencana, nah muncullah peta GPS yang sudah bekerjasama dengan kita. Nah, dalam lokasi ini nanti kita akan di-tracking oleh GPS di mana lokasi kita berada. Setelah itu kita klik bagian sidebar. Setelah kita klik, muncul ada 2 bagian. Yang pertama input data peringatan bencana dan rute evakuasi terdekat. Kita akan mengklik input data peringatan bencana. Setelah kita klik, muncullah form yang berisikan input data peringatan bencana. Apabila di daerah kalian ataupun di dekat lokasi kalian berada terjadi bencana dan tidak terdeteksi oleh aplikasi tanggap bencana dan juga BMKG ataupun aplikasi lainnya, maka kalian bisa menginputkan bencana tersebut. Yang pertama dengan kalian mengisikan nama kalian, yang kedua alamat email kalian, yang ketiga jenis bencana, yang keempat deskripsi singkat tentang tanda-tanda terjadinya bencana. Setelah itu kalian klik kirim data. Setelah kalian kirim, maka data akan dikonfirmasi oleh kami, dan tentunya kami akan melakukan cross check apakah data tersebut benar atau salahnya. Setelah itu kita kembali ke peta bencana. Nah, setelah kita kembali, lalu kita klik kembali yaitu menu sidebar. Lalu kita akan melihat rute evakuasi terdekat apabila terjadi bencana. Setelah kita klik rute evakuasi terdekat, nah maka muncul GPS di mana lokasi kalian berada dan juga lokasi tempat evakuasi nanti yang akan disediakan oleh Badan BNPB. Nah, di sini kita lihat bahwa apabila aplikasi kalian sangat jauh dengan lokasi gempa, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, next. Apabila lokasi kalian berada dengan lokasi terjadinya bencana sangat dekat, maka tampilan aplikasi akan berubah menjadi merah, yaitu danger.
bahwa area kalian sangat berbahaya ataupun diinstruksikan untuk cepat-cepat ke lokasi evakuasi. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan peta bencana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Setelah tadi teman saya membahas tentang submenu yang pertama yaitu peta bencana, di sini saya akan membahas submenu yang kedua yaitu edukasi. Nah, pada menu edukasi ini kami akan memberikan seperti yang ada di judul yaitu edukasi kepada masyarakat tentang cara melindungi diri, lalu ada materi-materi seputar bencana. Nah, untuk submenu edukasi sendiri ini dibagi lagi ke dalam beberapa submenu berdasarkan jenis bencana. Seperti yang kita lihat di sini ada gempa bumi, gunung meletus, banjir, tsunami, dan tanah longsor. Ini merupakan prototipe atau masih dalam pengembangan tahap awal. Jadi nanti kedepannya pasti akan ada lebih banyak bencana yang akan kami cover. Misalnya nanti ada hurricane atau mungkin ada kebakaran hutan dan lain-lain, nanti akan kami masukkan juga. Nah, di sini kita akan masuk ke submenu banjir. Nah, setelah kita masuk ke submenu banjir, di sini akan ada beberapa pilihan. Nah, lalu di atas ini juga ada pengertian dari banjir itu apa. Nah, di sini kita akan mencoba masuk ke submenu cara melindungi diri. Nah, jadi di sini masyarakat akan dapat mengakses informasi tentang cara melindungi diri dari banjir. Nah, di sini ada 3 kondisi, yaitu ketika berada di dalam ruangan, di luar ruangan, dan pada saat berada di dalam kendaraan. Lalu kita akan kembali ke menu banjir dan kita akan masuk ke foto bencana. Nah, jadi di sini kami akan menampilkan foto-foto terkini tentang bencana yang terjadi. Jadi semisal saat ini terjadi banjir di Jakarta. Nah, nanti aplikasi ini akan menampilkan foto-foto terkini tentang banjir yang ada di Jakarta. Dan foto-foto ini setiap hari akan selalu diupdate oleh tim kami dan juga oleh user melalui inputan-inputan yang bisa dimasukkan. Nah, lalu kita akan kembali ke menu utama. Selanjutnya adalah riwayat bencana yang akan dijelaskan oleh Tian. Oke, di sini saya akan melanjutkan submenu yang terakhir yaitu pada submenu riwayat bencana. Kita akan langsung saja buka menu riwayat bencana. Nah, pada menu riwayat bencana ini kita disajikan beberapa riwayat bencana yang terjadi di kota di mana kita berada karena kita terdeteksi oleh GPS. Nah, lalu di sini kita bisa buka yang gempa bumi kekuatan 4,6 skala Richter. Di sini kita bisa melihat penjelasan waktu terjadinya pada pukul 19.46 zona waktu +7. Dan di sini bisa dijelaskan bahwa tipe gempa yang terjadi merupakan gempa vulkanik yang disebabkan oleh erupsi gunung berapi. Oke, lalu pada menu tersebut bisa kita tutup dan kita bisa kembali ke menu utama. Oke, jadi itu semua penjelasan mengenai aplikasi tanggap bencana. Kerjasama, kritik, dan saran sangat kami harapkan demi pengembangan aplikasi yang kami buat ini. Jika ada banyak kesalahan melalui perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan sekian, terima kasih.